ونصرنا بدعاء جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدادنا وأسرنا فينا شيء إلا لنا ولهم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 39 di tengah-tengah waqala Muhammad, di tengah-tengah habis wakana yaqulu, paragraf ketiga dihitung dari qala Syafi'i, bawahnya wakana yaqulu, bawahnya lagi waqala Muhammad. Waqala Muhammad, waqala Muhammadun binti Syafi'i. Waqala Muhammadun binti Syafi'i. Waqala, dan berkata Muhammadun, Muhammad binti Syafi'i, putra dari anak perempuannya Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i itu punya anaknya perempuan, bukan laki, tapi dari anak perempuan ini lahir laki-laki yang juga ulama, mengikuti jejak kakeknya. Namanya Muhammad binti Syafi'i. Kalau siapa? Jadi bukan Muhammad bin Asy-Syafi'i ya, tapi Muhammad binti Syafi'i. Muhammad binti Syafi'i. Nah, ini anak perempuan Syafi'i yang pernah kita bicarakan waktu itu, pernah disyahadatkan di hadapan orang umum pada masuk usia 15 ya. Tapi riwayatnya belum ketemu tuh ya. Belum ketemu, belum nemu kitabnya, mungkin ada. Saya belum ketemu kitabnya. Jadi Imam Syafi'i punya anak perempuan itu disyahadatkan di hadapan umum pada usia 15 ya. Saking apanya tuh Imam Syafi'i, saking hati-hatinya. Jadi kita ini Islam, ada Islam bawaan, ada Islam yang masuk lewat syahadat. Nah, saking hati-hatinya Imam Syafi'i, biar Islam kita ini enggak bawaan doang ya, walaupun sah, biar kita Islam kita ini enggak bawaan doang, maka kita juga perlu syahadat. Tapi itu Imam Syafi'i hanya melakukan itu pada putrinya, bukan mewajibkan kepada jamaahnya, bukan. Itu saking kehati-hatiannya Imam Syafi'i. Inilah hebatnya Imam Syafi'i, pendiri mazhab ya. Jadi apabila ada ilmu, dia lakuin walaupun dia enggak syiarin ke orang ya. Dia tidak mewajibkan ke orang, tapi ilmu itu dia amalin buat dirinya sendiri. Karena kemungkinan memang tidak ada kewajiban ya. Memang enggak ada kewajiban yang namanya syahadat kita usia 15, cuman di dalam fikih kita udah mulai mukallaf, mulai dibebani syariat itu usia baligh, ya kan? Mukallaf tahu kan? Dibebani syariat namanya mukallaf. Nah, pada usia kapan? Pada usia baligh. Nah, baligh itu artinya sampai. Sampai apa? Sampai artinya sudah sampai pada titik di mana sudah mukallaf, sudah dibebani syariat, ya. Kalau enggak ngalamin keluar mani atau head, kalau bagi perempuan pada usia 9 tahun, maka digenapkan menjadi 15 tahun. Kalau udah 15 tahun, mau mimpi kek, mau head, mau enggak, jatuhnya tetap udah baligh gitu. Kalau bagi laki-laki mimpi keluar mani, atau bagi perempuan juga mimpi keluar mani, atau tidak, pada usia 15 tahun ya. Artinya pada usia 9 tahun sampai 15 tahun nggak ngalamin tuh yang namanya keluar mani, yang namanya head, nggak ngalamin. Udah, walaupun masuk 15 tahun, walaupun nggak kenapa-napa, tetap baligh namanya. Itu namanya baligh, usia baligh. Tapi kalau udah head bagi perempuan pada usia 9 tahun, ya itu masuknya baligh juga, nggak perlu nunggu 15 tahun lagi. Laki-laki umur 9 tahun ngalamin mimpi basah. Ya. Dulu ada pertanyaan, bagaimana kalau mimpi doang? Kalau mimpi doang nggak apa-apa, belum masuk baligh mas. Ya. Jadi mimpi doang, nggak masuk baligh.
Duduk dulu dah, itu kitabnya kok masih di masjid. Besok lagi ambil lagi. Pakai lekar biar enak itunya tangannya. Bawa catatan besok biar ada pegangan maksudnya. Biar kalau ada informasi biar enggak cuma di hafalan udah pasti hilang kalau nggak dicatat. Jadi pada usia balik kalau kita ngaji Sapinah itu Mu'az nih usia 9 tahun ngimpi tapi nggak keluar mani, masuk nggak balik? Kagak. Jadi yang disyaratkan itu mimpi keluar mani, ya. Mimpi keluar mani, ihtilam wal ihtilam. Nah kalau ngeluarin mani sendiri umur 9 tahun nih, ya, nih anak-anaknya rada-rada jorok nih. Udah ngerti konten dewasa, umur 9 tahun dia ngeluarin sendiri, gimana tuh hukumnya? Walaupun dia nggak mimpi, kalau dia ngeluarin sendiri, jatuhnya balik, ya, yang dihitung air maninya itu. Yang dihitung keluar maninya. Walaupun kalimat dalam fikih itu ihtilam, keluar mimpi keluar mani. Kalau mimpinya nggak keluar mani, nggak, masih dihitung mimpi dewasa biasa. Jadi namanya ru'yah, ya. Kalau ihtilam mimpi basah, mimpi keluar mani dibilang mimpi basah. Tapi kalau ru'yah itu mimpi doang, ru'yah bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu pakai qaf ruqyah. Nah, itu doain orang. Orang kesurupan di ruqyah. Orang stres di ruqyah, pakai qaf. Kalau ru'yah pakai hamzah, ru'yah. Mimpi doang, ya. Ru'yah itu umum, bisa mimpi bagus, bisa mimpi jelek, bisa juga mimpi dewasa tapi enggak keluar mani, namanya ru'yah, ya. Nah, Imam Syafi'i punya anak perempuan pada umur 15 tahun karena emang nggak ngalamin haid mungkin atau nggak mengalami mimpi dewasa, akhirnya disyahadatkan di depan umum. Ini saya dengar dari guru saya sih, Ustadz Fuad Al-Haddad. Tapi apakah beliau dapat referensinya dari para masyayikh di Suriah atau gimana, saya belum tahu, belum ketemu tuh riwayatnya. Berarti itu qila dikatakan saja begitu. Wa qala Muhammad bin binti Syafi'i, dan berkata Muhammad bin binti Syafi'i. Paham gak Muaz? Paham ya? Balik ya. Wa qala Muhammad bin binti Syafi'i, berkata Muhammad, yaitu putra dari putrinya Imam Syafi'i, berarti cucunya Imam Syafi'i. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua tuh. Kenapa radhiyallahu anhum, Mas? Kenapa meridhoi mereka semua? Karena ada 3 orang. Yang pertama Muhammad, yang kedua binti Syafi'i, anak perempuan Imam Syafi'i, yang ketiga Imam Syafi'i itu sendiri, ya. Makanya radhiyallahu anhum tuh. Bedain. Kalau di atas tuh qala Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang doang. Nah, di sini radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua. Muhammad putrinya Syafi'i, ya. Muhammad anaknya binti Syafi'i, yang kedua binti Syafi'inya, yang ketiga Syafi'inya. Aqama Syafi'i, aqama menetap, ya. Aqama itu bisa menegakkan, sama kayak sholat, aqamas sholah, ya. Wa iqamus sholah, ya kan. Aqama yuqimu iqamatan, iqamah. Wa iqamus sholah, mendirikan sholat. Kalau ini aqama itu maksudnya tinggal, ya. Aqama bukan mendirikan tapi tinggal. Gambarannya itu kalau kita ke padang pasir terus mendirikan tenda atau mendirikan rumah sementara, itu namanya aqama. Begitulah orang-orang Arab zaman dulu tuh nomaden, pindah-pindah, ya. Sampai mereka menemukan tempat yang aman baru mereka menetap. Aqama jadi menetap di sini maksudnya. Makanya kalau ada santri orang Jambi misalnya atau orang Riau pulang nih ke Riau, ke Jambi, terus kawin di situ, bikin pesantren di situ, namanya mukim, ya. Kemana si Ana? Udah keluar dari pesantren, udah mukim. Nah, maksudnya udah mukim, udah pulang kampung, terus menetap gitu. Atau pindah ke ini orang Jambi tapi pindahnya ke Bekasi misalkan. Di Bekasi dia kawin, bikin tanah di situ, bikin masjid, bikin musola, itu disebutnya mukim. Kemana si itu? Udah mukim di Bekasi, ya, namanya udah menetap. Aqama Syafi'i, menetap Syafi'i, ya. Orang dulu biar sama kakeknya ngomongnya Syafi'i, bukan ngomong Jiddi, ya. Kalau orang kita ngomongnya apa? Kakek saya pindah. Kalau dia Imam Syafi'i menetap.
langsung mengatakan Syafi'inya aja, itu udah biasa. Sama kayak Nabi Muhammad manggil pamannya Abbas. Kalau kita Enci, di Arab kagak ada, nggak dipanggil Ami, walaupun ada bahasa Arabnya paman Ami, ya kan? Tapi langsung Abbas kalau umurnya masih muda tuh biasanya. Begitu juga kalau menyebutkan nama kakeknya, ya. Jadi langsung disebutkan nama keulamaannya, bukan dia sebagai kakek atau dia sebagai apa. Aqama Syafi'i, menetap Imam Syafi'i ala ta'allumil arabiyyati. Ala itu kan atas, tapi maksudnya untuk. Atas itu maksudnya atas dasar, maksudnya untuk. Imam Syafi'i menetap untuk ta'allumil arabiyyati, untuk mempelajari bahasa Arab. Nah ini aneh, orang Arab mempelajari bahasa Arab. Nah hebatnya tuh. Walaupun Syafi'i bukan orang Arab Saudi, orang Palestina, tapi kan Palestina udah melebar jadi Arab karena sudah masuk pelebaran Baitul Muqaddas pada zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan sampai situ kekuasaan itu, sampai Baitul Muqaddas, sampai Palestina. Baitul Muqaddas itu rumah yang disucikan, maksudnya Masjidil Aqsa, ya. Nah, otomatis Imam Syafi'i udah jadi orang Arab dong, karena generasinya kan udah lampau. Ya. Karena memang dari Syam, Mesir, Suriah, terus termasuk Palestina, termasuk Hadramaut, Yaman, udah jadi Arab seketika ketika dikuasai oleh Umar bin Khattab. Langsung banyak bercampurlah bahasa Arab dengan bahasa-bahasa orang-orang situ, baik bahasa Persia, bahasa Romawi gitu. Bahasa Yunani. Nah makanya Imam Syafi'i cari bahasa Arab yang murni, yang mungkin saja dia nggak temukan ketika di Palestina gitu. Paham Mas ya? Paham nggak? Nggak paham, ngeblank, baru bangun tidur banget ya. Nggak bawa buku lagi. Nah Imam Syafi'i walaupun sudah Arab, walaupun keturunan Quraisy aslinya, tapi tetap menetap di Mekah, kan kemarin ceritanya di Mekah tuh ya. Tetap menetap di Mekah untuk mempelajari bahasa Arab. Udah Arab mempelajari bahasa Arab ya. Sama kayak kita orang Indonesia mempelajari sastra Indonesia, bisa aja begitu. Wa ayyamin nasi. Jadi wa ayyami, kenapa dibaca wa ayyami? Karena wawunya wawu ataf tuh. Ayyami itu karena ada ala tuh tadi. Ala ta'allumil arabiyyati wa ayyami, ya. Ala ta'allumil arabiyyati wa ala ayyami. Wa alanya dibuang yang kedua. Untuk mempelajari bahasa Arab, wa ayyamin nasi, dan untuk ayyam itu hari-hari ya. Dan untuk melewati hari-hari bersama manusia, gampangnya begitu. Ayyam tuh hari-hari, yaumun, yaumani, ayyam. Yaumul Jum'ati sayyidul ayyam, hari Jumat adalah penghulu hari-hari. Yaumun itu mufrad, ayyam itu jamaknya. Jadi Imam Syafi'i untuk menetap, untuk belajar bahasa Arab, dan bukan cuma belajar, tapi untuk melalui hari-hari bersama manusia. Maksudnya apa? Bersosialisasi. Bersosialisasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar lihat perilakunya. Orang Arab asli itu dari cara ngomongnya, baik ngomong yang fasih maupun ngomong yang pasaran. Jadi dia gaulin tuh yang di pasar, yang di lembah, yang di mata air. Bagaimana orang kalau nyebut kata-kata air, menyebut kata-kata lembah, menyebut kata-kata debu. Nah itu dipelajarin kalimatnya gitu. Sebagaimana kita orang Betawi pergi ke Jawa Barat, bahasa Sunda, cai, salah dikit cau jadi pisang. Cai air, cau pisang. Pepaya di Betawi, di sono di Jawa Barat gedang, pepaya, kan gitu. Biar apa? Biar ngerti kalau orang Sunda ngomong nih maksudnya apaan gitu. Nah Imam Syafi'i begitu. Ceret bahasa Arabnya apa, debu, batu bahasa Arabnya apa. Makanya di dalam bab istinja, kata-kata batu bukan cuma batu dalam arti batu fisik, bukan. Batu itu segala sesuatu yang dianggap keras yang bisa membersihkan kotoran, namanya batu. Makanya kalau di mal-mal tisu dihitungnya batu, ya.
karena dia keras, artinya bukan benda cair ya. Di satu sisi keras, tapi di satu sisi kerasnya tidak melukai. Nah, tisu termasuk. Begitu juga kalau kita istinja, jangan pakai kayu yang tajam. Nah, nanti kalau tajam istinja bisa berdarah pantatnya. Maka cari kayu yang tumpul, batu juga yang tumpul. Seandainya cari misalkan genteng, batu genteng, gentengnya jangan yang tajam, yang agak-agak tumpul. Tapi paling tidak 3 batu atau 1 batu 3 sisi. Masih ingat gak tuh tayamum tuh? Tayamum apa? Istinja dengan batu. Ya. Bukan masih ingat, emang belum pernah belajar. Tapi pernah disinggung ya. Itu pentingnya belajar sapinah. Nanti kita bagi waktu buat belajar sapinah tuh. Sapinah itu dimulai dari rukun Islam, rukun iman, kemudian tanda-tanda balik tuh sapinah. Yang tadi itu kita bahas semua tuh. Habis itu membatalkan wudhu segala macam, membatal syarat-syarat sholat sampai urusan jenazah tuh sapinah. Kitab standar buat fikih berdasar. Nah, supaya Imam Syafi'i melalui hari-hari bersama manusia, bagaimana sosial mereka, bagaimana adab mereka, bukan cuma bahasa Arab tapi adabnya juga. Perangai orang-orang Quraisy asli itu kayak apa sih, perangai orang Baduy itu kayak apa sih ya, suku ini suku itu dipelajarin sama dia. Nah, kalau yang kemarin tuh dikatakan Huzail, suku Huzail ya. Berapa lama tuh? Aishrina sanah, 20 tahun. Waduh, 20 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan bergaul dengan orang asli harus butuh waktu 20 tahun. Kapan jadi ulamanya kalau gitu ya? Makanya orang-orang dulu itu udah jadi ulama tuh udah gede-gede, udah tua-tua. Tapi masih kecilnya udah bisa berfatwa Imam Syafi'i. Jangan lupa itu 15 tahun sudah berfatwa. Semakin dewasa punya pengikut makin banyak, tapi masih belajar, masih mengasingkan diri gitu Mas. Jadi ada waktunya kita ini keluar dari masyarakat untuk mengasingkan diri belajar. Nah, kalau mau nyampur mulu ntar jadi kebawa gitu. Makanya kita harus pintar-pintar kapan menyisihkan waktu dari masyarakat, kapan harus bergaul. Kalau dikit-dikit bergaul nanti perilakunya sama masyarakat. Hawa nafsunya sama, kebiasaannya sama, apa yang masyarakat ikut tren kita jadi ngikut, harus karena udah bergaul. Nah, tapi kita harus berkholwat, harus uzlah, cari lingkungan yang menyelamatkan diri, yaitu berilmu, bergaul dengan ahli ilmu, itu penting. Ini Imam Syafi'i 20 tahun ya. Tapi pada saat itu usianya berapa tuh waktu itu ya, kemarin tuh sekitar 5 tahun ya. Pas pindah ke Mekah tuh usia 5 tahun ya. 5 tahunan. Nah, tahu pada usia berapa nih udah nih kemarin tuh. Pokoknya taruh dah 5 atau 7 lah gitulah yang gampangnya. Nah, itu Imam Syafi'i berarti selama 20 tahun. Taruh dah dari kecil sampai 30 tahunan dah begitu. Ya. Waqala dan berkatalah Imam Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, waqala itu kembalinya ke Imam Syafi'i ya. Kalau yang atas qala Muhammad. Nah, ini isi. Waqala yang di sini masih di dalam kurung tuh aqoma yang tadi tuh. Masih maqalul qaul. Masih ingat gak tuh? Masih maqalul qaul. Apa maqalul qaul? Masih maqalul qaul tuh maksudnya masih isi dari ucapan gitu. Berkata Mu'az, begini. Nah, begini itu namanya maqalul qaul, isi dari ucapan. Karena kan tadi kata-katanya qala Mu'az, berkata Mu'az. Nah, isinya apa? Isinya tuh namanya maqalul qaul, jumlah maqalul qaul. Wa qala itu fi'il madi. Tapi fi'il madinya ini namanya jumlah maqalul qaul, masih di dalam kurung. Dan berkata siapa ya? Imam Syafi'i, kan lagi ngomongin Syafi'i ya. Bukan Muhammad binti Syafi'i, bukan. Karena masih di dalam kurung ya. Zaman sekarang ada kurungnya bahasa Arab. Kalau zaman dulu belum ada kitab gundul ya. Generasi sekarang udah ada titik 2, ada koma, ada kurung, ada luar kurung, tutup kurung, ada. Kalau orang dulu lihat kola, di atasnya kola, ini kola yang ini kembali ke siapa, kalau yang itu kembali ke siapa, harus lebih jeli. Kalau sekarang kita bersyukur banyak tanda baca ya. Harusnya kita udah lebih pintar dari orang dulu harusnya. Wa qala dan berkata Imam Syafi'i ma aradtu ya. Karena yang berkata Syafi'i maka domirnya ana ya. Wa ma aradtu, ma tidaklah, aradtu
Aku ingin tuh. Bukan arota. Kan yang ngomong Imam Syafi'i, ma aratu tidaklah aku ingin tuh. Jadi nahunya dipraktekin tuh di situ tuh, di feeling, dipakai feeling. Ini arota apa arotu nih? Apa arodat? Kalau arodat hiya dong. Hiya perempuan, ya. Ya, Mas. Kalau ma arodat nggak mungkin karena arodat itu hiya. Masa Imam Syafi'i hiya? Nggak mungkin. Kalau arota anta, antanya kemana? Nggak ada. Nah maka arot tuh saya. Ma itu ma-nya bukan apa-apa tapi ma-nya maknafi, tidaklah, bermakna la ya. La aratu ya, tapi lebih cocok pakai ma aratu. Ma-nya maknafi, ma tidak berarti tidak. Ma aratu tidaklah aku menginginkan minhu daripadanya nyanyi itu apa? Belajar ya. Belajar dan menetap bersama manusia itu, hu-nya kembali ke situ. Ma aratta minhu tidaklah aku menginginkan daripadanya, daripada menetap di antara manusia, illal isti'anata. Kalau ada illa itu harus pakai nasab setelahnya. Illa kecuali al isti'anata, harus begitu, bukan al isti'anatu. Kalau jumlahnya sempurna ada nanti di bab illa ya, bab mustasna, bab tasni apa? Ya mustasna ya. Illa itu adatul istisna, artinya kecuali. Yang dikecualikan harus nasab kalau kata-katanya sempurna. Illa al isti'anatah ya. Bisa juga al isti'anatu sebenarnya bisa juga sama kayak la ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, bukan illallah kan? Illallahu pakai Allah. Bisa juga al isti'anata, bisa juga al isti'anatu. Nanti dilihat lagi bab istisnanya, bab jurmiyahnya. Belum sampai ke situ kayaknya. Ini mikir nggak ada suara. Halo. Kekecilan ngetelnya. Alal fikhi, untuk mempelajari fikih. Aku tidaklah bermaksud mempelajari bahasa Arab dan tinggal bersama suku Huzail 20 tahun kecuali untuk membantuku dalam memahami fikih tuh. Begitu. Jadi untuk tujuannya fikih supaya ngerti air bahasa Arabnya aslinya apa. Walaupun dia udah tahu air itu maun, tapi kali aja ada makna yang lain, begitu loh. Sehingga Imam Syafi'i wajar ketika mengatakan debu, ketika mengatakan turab, dia nggak cukup pakai tembok tayamumnya ya. Jadi debu ya debu gitu, saklek, karena dia belajar 20 tahun. Beda sama Imam Hanafi, beda lagi sama Imam Maliki, memang nggak kemana-mana. Ya, jadi gurunya Imam Syafi'i yang dua ini nih, sebenarnya Imam Syafi'i nggak ketemu Imam Hanafi, nggak, cuma dia belajar mazhab Hanafi dari muridnya Hanafi, namanya siapa? Asy-Syaibani, Hasan, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ya. Namanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ya. Itu belajar mazhab Hanafi. Jadi Imam Syafi'i belajar sama Maliki langsung ketemu, belajar juga begitu pindah nanti ini di Mekah dulu. Habis di Mekah begitu dewasa pindah ke Irak, belajar mazhabnya Hanifah. Ketemu sama muridnya Imam Abu Hanifah yang memang periwayat utama mazhab Abu Hanifah. Jadi dua mazhab, yang satu pakai hadis, yang satu Abu Hanifah banyakkan pakai akal, pakai logika, pakai rasio atau kias. Itu Imam Syafi'i mempelajari dua itu. Nah, jadi ini Imam Syafi'i ini ketika di Mekah itu ketemu Imam Malik, masih bermazhab Maliki. Nanti dia pindah ke Irak, berubah tuh mazhabnya. Karena ternyata banyak ilmu yang baru begitu. Makanya Imam Syafi'i punya dua mazhab sesuai dengan kitab ini judulnya. Lagi ngomongin apa nih? Imam Syafi'i dalam dua mazhabnya, lama dan baru. Jadi karena perjalanan itu Imam Syafi'i bisa narik fatwa. Dari semua fatwanya berubah kecuali ada 18 doang yang nggak berubah. Bukan nggak berubah sih, berubah juga. Tapi 18 ini ulama lebih memilih pakai mazhab yang lama daripada yang baru. Nanti ada aturannya kapan pakai mazhab lama, kapan pakai mazhab baru. Jadi Dimas nih kalau jadi ustadz baru berdakwah ke kampung,
Jangan saklek mentang-mentang Syafi'i. Ya. Jangan kumpulin orang begitu sholat Jumat harus 40. Kalau nggak 40 belum jalan. Enggak. Dalam mazhab lama Imam Syafi'i itu boleh 12 orang. Maka kita harus bijaksana kalau masuk ke kampung. Ya. Walaupun kita bermazhab Syafi'i, kalau kita mengumpulkan orang memang tidak memungkinkan, ya udah. Kita lihat nih warga asli cuma 20 orang, ya udah sah pakai yang 12 orang itu. Ya, terhitung sah. Jangan nunggu 40 orang. Beda kalau di Jakarta emang padat, memang harus 40 orang itu. Ya. Itu pun ulama berpendapat Imam Syafi'i patokan 40 orang bukan dari hadis Nabi, bukan. Ya, artinya bukan dari ajaran yang di atas itu. Ini kita dengerin azan dulu. Terus itu fikih. Sampai mana tadi itu? Debu ya? Atau mana tadi? Jadi menurut Syafi'i nggak cukup tuh yang namanya debu ya debu, yang namanya turab ya turab ya. Sa'idan thayyiban. Sa'id itu gundakan-gundakan, sa'id tanah ya. Thayyiban yang baik, yang suci. Harus pakai tanah yang baik, yang suci. Nah, kalau dibilang suci begini, ini uniknya kalimat Quran. Uniknya Imam Syafi'i kenapa harus belajar bahasa Arab. Kalau dibilang suci, Mas, tanah orang juga suci. Secara hukum fikih suci nggak? Suci. Kalau kita lihat nggak ada tai kucing misalnya. Nggak ada kencing anjing, nggak ada kencing kucing. Suci nggak? Suci. Tapi belum tentu baik. Kenapa? Karena tanah orang. Nah, haram kalau tayamum pakai tanah orang kan? Tapi kalimat Quran itu uniknya sa'idan thayyiban, tanah yang baik. Kalau baik itu fisiknya udah kita harus lihat secara fikih pasti kan suci. Ya. Artinya secara fikih namanya kita mau bersuci, harus barangnya harus suci dong. Nggak perlu dibilangin juga orang udah paham. Tapi baik ini, nah kalau nggak disebutin bahaya. Karena kalau dibilang suci saja bisa ngambil tanah orang nanti buat tayamum. Nah itu nggak boleh. Karena hukum gosop namanya, hukum mencuri. Gosop itu mencuri. Kayak kita duduk di parkiran mobil, duduk di parkiran motor, kita dudukin motor orang, itu namanya gosop, mencuri ya. Walaupun mencuri bukan mencuri barang ya bukan. Mencuri tempat juga sama gosop namanya. Minjem sendal nggak ngomong-ngomong, orang jadi nyariin. Asal cocok kayak dipakai mau ke kamar mandi. Orang nyariin, kalau dulu zaman santri sering batu berantem gara-gara sendal tuh. Ya, baju main pakai aja anduk. Nah, itu namanya gosop, mencuri juga walaupun barangnya nggak dicuri. Ya. Itu namanya gosop. Gosop itu mengambil hak. Ya. Jadi bukan barangnya yang diambil tapi haknya, isinya. Sama kayak korek api nggak ngomong, gosop juga itu. Ya, namanya mencuri haknya, mencuri isinya atau fungsinya lah gampangnya. Nah itu Imam Syafi'i hebatnya di situ, masalah debu aja beliau memperbandingkan dengan mazhabnya Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah itu sah-sah aja pakai tembok atau bahkan pakai batu bata walaupun udah dibakar kan mengandung tanah ya. Secara logika ya benar juga begitu. Tapi Imam Syafi'i tidak. Tanahnya harus disiapin ya. Harus disiapin. Apa tuh kalau itu? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Fatayammamu maka hendaklah bermaksud. Jadi tayamum secara bahasa itu al-qasdu, memaksudkan. Jadi tayamum itu bukan begininya bukan tapi ketika menyiapkan tanah itu namanya tayamum dalam bahasa. Tayamum itu kan diambil dari kata yammama ya. Sama kayak kita ngomong qasidah. Qasidah anta nuskhatul akwan, tahu kan? Anta nuskhatul akwan. Itu ada kalimat yammim ya. Yammim nahwana wanhu. Yammim itu artinya menghadap. Yammim menghadap nahwana ke arah kami wanhu dan berteriaklah. Maksudnya orang suruh salawat gitu. Pakai bahasa lain itu shollu ala nabi gitu. Jadi ada guru, ayo sini ngadap salawat. Nah, itu yammim nahwana wanhu. Pakai kata-kata yammim. Nah, tayamum juga begitu. Jadi yang namanya tayamum bukan cuma asal ada tembok terus tayamum, enggak, debunya harus disiapkan. Jadi fatayammamu di dalam Quran itu maksudnya adalah siapkanlah. Fatayammamu maka siapkanlah oleh kalian dan debu. Tanah bercampur debu ya. Bukan tanah yang begitu yang merah-merah, bukan. Tanah bercampur debu. Maksudnya atasnya tanah tuh yang debu. Sa'idan thayyiban dan debunya harus
baik. Kalau baik berarti bukan debu punya orang, ya, tidak bercampur tepung, nggak bercampur sesuatu yang kerikil-kerikil, nggak. Kalau mazhab Abu Hanifah di batu juga bisa, karena batu mengandung kerikil debu-debuan. Kalau Imam Syafi'i enggak, kalau kerikil nggak dihitung, ya. Harus tanah. Beda lagi kalau batunya memang ada tanahnya, ya, tanahnya harus dikerik, disiapin. Bagaimana cara nyiapinnya? Kita bisa lihat tuh podcastnya Buya Yahya, yang paling gampang dah karena kita bersosial media. Saya kasih tahu tuh podcastnya Buya Yahya tentang tayamum, ada itu. Jadi kita ambil sendok. Misalkan kita di sini nggak punya tanah, kita minta nih sama Buyo nih. Buyo minta halalnya dong, saya minta tanah sesendok teh, kan dikit banget. Nah, taruhnya di kertas atau kertas nasi uduk tuh, siapin tuh, taruhnya di kertas gitu. Terus diayak kayak gini nih, kan nyebar tuh. Begitu diayak, kita ambil tuh. Tak, jangan di sini. Nah, bersihinnya, giniin dah. Biar nggak nyampur, karena udah kena tanah, mustakmal namanya. Baru tayamum. Tuh, ambil lagi, tak, giniin, jangan apa ini. Jadi sisanya masih ada nggak? Masih ada. Sisanya masih ada. Sisanya ini bisa dibawa kemana-mana, gitu. Enak nggak, gampang nggak? Kelihatannya ribet tapi sebenarnya mudah lah, daripada nggak bawa tanah terus nyari tembok lebih susah sebenarnya. Ya, itu pun kejadiannya jarang gitu. Kenapa sedemikian ribet dalam mazhab Syafi'i? Itu pun kejadiannya kan jarang. Jadi kita nggak setiap hari kan ngelakuin tayamum. Itu juga iya kalau lagi ngelakuin. Bisa aja seumur hidup kita nggak pernah tayamum. Pernah tayamum nggak, Muas? Pernah tayamum? Kapan? Pas sakit? Nah. Gimana pakai itu? Toh, kalau yang nggak tahu begitu, padahal enggak, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh itu, harus disiapin. Cuman begini, kata Buya Yahya juga di podcastnya gini, saya pun ketika sakit berat, kan Buya Yahya pernah dibor nih ininya nih, otaknya tuh. Saya pun ketika sakit berat, emang tidak mempersiapkan itu, akhirnya saya nyolong mazhabnya Abu Hanifah gitu. Jadi orang-orang tertentu pun kalau lagi udah kesusahan ya jadi curang-curang juga. Tapi dia tahu dasarnya. Tapi selama masih mampu, pakai debu, siapin, taruh di tisu atau selampe. Dan jangan lupa jangan sampai kena. Nah, makanya caranya kalau di tangan tuh. Nah, bedanya tayamum uniknya gitu, karena dia harus pakai debu, maka cincin harus dicopot. Kalau wudhu kan bisa disela-sela. Nah, kalau tayamum harus copot. Nah, begitu ini jangan sampai kena nih, yang buat ke kiri nih. Jangan sampai kena, seret, terus sampai sini aja. Ya. Jadi kalau mau diserut jangan sampai kena, gini dah. Baru mulai lagi. Beres. Jadi cincinnya harus dicopot kalau tayamum, gelang, jam tangan harus dicopot. Kalau lagi wudu kan kagak. Jam tangan kalau kuat ya boleh kena air segala macam. Itu bedanya. Kenapa? Karena debu harus benar-benar kena kulit. Ya, gampangnya secara merata gitu. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Karena kenapa? Beliau belajar bahasa Arab langsung. Apa yang dimaksud batu, apa yang dimaksud kerikil, apa yang dimaksud debu, apa yang dimaksud air gitu. Hebat. Ya. Nah, itu cukup sampai situ itunya. Belajar bahasa Arabnya. Kemudian tsumma akhadha. Nah, ini perjalanan lain lagi. Tsumma akhadha, tsumma kemudian habis cerita tadi, beliau bergaul sama orang-orang Mekah 20 tahun. Tsumma akhadha, kemudian mengambil atau mempersiapkan. Nah, memulai, gampangnya memulai. Kemudian mulailah, nah gitu. Tsumma akhadha ini namanya af'alul muqarabah, fi'lul muqarabah. Ya. Fi'il menjelaskan tentang sesuatu yang dekat dilakukan, yang akan dilakukan, dekat. Ya. Af'alul muqarabah itu fi'il yang menunjukkan akan melakukan sesuatu. Nah, itu akhadha. Akhadha itu kan kalau secara bahasa dia mengambil, tapi di sini bukan mengambil, tapi mulailah. Kemudian mulailah Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i at-talibu sebagai pelajar, yang sebagai pelajar itu. At-talibu di sini badal ya. Asy-Syafi'i at-talibu badal. Badal dari Syafi'i, bukan sifat, bukan. Jadi bukan Syafi'i yang pelajar, bukan, tapi Syafi'i sebagai seorang pelajar. Bisa juga sebenarnya jadi sifat, bukan isim sifat ini. Yudarrisul fikha, yudarrisu mempelajari, darrasa yudarrisu, darrasa yudarrisu.
Kalau darosa yadrusu itu menulis, mencatat atau mempelajari atau membaca. Kalau darosa yadrusu menulis. Ya, jadi pelajaran ditulis darosa. Tapi kalau yudarrosa, roknya bertasydid, darrosa yudarrisu farroha yufarrihu tafrihan, darrosa yudarrisu tadrisan, itu namanya mempelajari. Ya. Al-fiqha fikih, wal haditha dan hadis bitawassuin. Bitawassuin. Tawassu itu dengan melebar, dengan lebih banyak, lebih luas gitu maksudnya. Kemudian mulailah Imam Syafi'i setelah punya bekal bahasa Arab selama 20 tahun itu bersama suku Huzail, mempelajarilah Imam Syafi'i fikih dan hadis secara luas, secara lebih gamblang, secara lebih lebar gitu maksudnya. Barulah beliau berani belajar secara lebar. Walidzalika, untuk itu, walidzalika dan untuk itu, ya. Rohala, beliau berjalan ilal Madinati, ke Madinah. Nah, ini berarti udah pindah nih ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Yang tadi belajar bahasa Arab di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Rohala, berjalan. Rohala itu artinya berjalan, nggak mesti pindah. Cuman tinggal niatnya. Kalau dia niat pindah, ya dia kena hukum Jumat. Kita ke mana? Ke Sukabumi masih deket ya. Kemana yang udah kena itu? Kita ke Semarang. Semarang kan sekarang seharian udah nyampe. Kita ke Semarang hari Kamis, nyampe di Semarang. Tapi di perjalanan kita udah niat, saya mau di Semarang, mau nginep selama seminggu. Besok ada Jumatan, wajib ikut. Walaupun udah musafir. Kenapa? Karena udah niat tetap. Udah dikosot, udah dimaksud bahwa kita di situ mau seminggu. Beda kalau cuma 3 hari, masih boleh, rukhsah namanya. Tapi kalau kita nggak ngucap gini, saya mau main ke rumah teman, ke Semarang. Tapi nggak tahu berapa lama, pokoknya lihat situasi aja. Bisa jadi begitu main sebentar langsung pulang. Nah, itu nggak kena hukum wajib Jumat, enak itu. Ya. Tapi kalau saya ke Madura nih, jalannya Kemis misalkan, sampai sana kan Jumat. Nah, saya udah niat ituan, udah niat apa? Udah niat menetap di sana pasti sebulan berapa hari. Nah, besoknya kalau ketemu Jumat wajib ngikut. Ya. Nggak ada cerita masih baru datang musafir, nggak ada, karena udah niat. Gitu. Jadi yang dimaksud rohala, yang dimaksud dalam perjalanan itu, kalau kita nggak niat berapa lama tinggal. Gitu. Dan itu pun udah sejauh seukuran kita udah boleh qashar sholat. Ya. Maka kita boleh qashar sholat, boleh jamak. Ya. Boleh juga meninggalkan Jumat. Gitu. Diganti jadi zohor, bukan meninggalkan beneran, bukan. Walidzalika, maka untuk itulah, untuk belajar hadis dan fikih secara luas, rohala, beliau berjalan ilal Madinati, ke Madinah al-Munawwarati, yang diterangi, yang diberi cahaya. Itu julukan doang, al-Munawwarah dijulukan doang. Karena diberi cahaya, karena di situ ada Rasulullah dan Islam. Untuk apa? Liyatafaqqaha, untuk belajar. Liyatafaqqaha. Itu kan li untuk, bukan li-nya isim ya. Bukan li ciri isim nih. Li-nya ini li amil nasab. Ya, namanya lamul juhud, supaya. Ya. Lamul juhud. Lamnya dalam arti supaya. Supaya yatafaqqaha. Makanya nggak boleh yatafaqqahu. Ya. Padahal kan ini fi'il mudhari', harusnya yatafaqqahu kan? Tafaqqaha, yatafaqqahu, takallama, yatakallamu. Ngeblank pasti. Udah lupa, udah lama ya. Biasa lagi tuh, jangan sampai dibuang, sayang. Yatafaqqahu tu fi'il mudhari', yatakallamu samanya, yatafa'alu wazannya, yatafaqqahu harusnya kan yatafaqqahu. Tapi karena depannya ada lam tuh li, maka li yatafaqqaha. Karena lamnya itu lam amil nasab. Ya. Harus diingat-ingat terus nahunya. Untuk membedakan lamnya ini bukan lam isim, masuk ke fi'il mudhari'. Li yatafaqqaha, supaya yatafaqqaha, beliau mempelajari fikih ala imami, kepada, alanya ini atas tapi kepada maksudnya ya. Kepada imam darul hijrah ya, kepada Kiai Rifai Darul Hijrah ya. Jadi Kiai Rifai itu namain pesantren Darul Hijrah, itu nisbat ke Imam Malik ya.
Imam Darul Hijrah kepada Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu apa sih? Darul Hijrah itu julukan Madinah, ya. Darul Hijrah kan dar itu negeri, hijrah negeri hijrahnya Nabi para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi dijulukin Darul Hijrah. Selain Madinatul Munawwarah, Madinah juga dijulukin Darul Hijrah, tempat hijrahnya Nabi. Siapa imamnya? Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas. Ini nama asli Imam Malik, Malik bin Anas. Kalau kebalik Anas bin Malik itu sahabat Nabi, ya. Ada Malik bin Anas namanya Imam Malik. Kalau Anas bin Malik sahabat Nabi, Anas bin Malik. Beliau belajar kepada Imam Darul Hijrah Malik bin Anas. Nah, jadi guru kita Kiai Rifai itu punya pesantren Darul Hijrah itu nisbat ke Imam Malik, Malik bin Anas, ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau Malik bin Anas. Ini kemungkinan Maliknya doang yang Islam, Anasnya enggak, karena radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma, ya. Fakana maka terbukti adalah yulazimu beliau Imam Syafi'i melazimkan berbakti atau tinggal lazim itu nyemplung gitu, tinggal di situ, makan di situ, tidur di situ, nyantren di situ, belajar di situ, nyuci baju di situ, buang air di situ. Itu namanya mulazamah. Lazama yulazimu mulazamatan, diambil dari kata lazim. Lazim itu harus, ya. Jadi beliau menyemplungkan diri, bergaul, bertinggal, ya. Yulazimuhu, hu-nya kembali ke Imam Malik. Yulazimu, maka beliau Imam Syafi'i melazimkan hu Imam Malik, belajar, makan makanan Imam Malik, tinggal di tempatnya Imam Malik, nyantren di Imam Malik, itu namanya mulazamah. Kazillihi, di bawah naungannya, di bawah naungan Imam Malik, langsung ketemu, ya. Jadi enaknya kalau pesantren itu masih muridnya dikit, enaknya gitu. Jadi ketemu langsung sama gurunya. Beda kalau kita nyantren, muridnya udah 1000 orang, pasti kita nggak ketemu gurunya. Karena yang bimbing itu pasti musyrif, guru pembimbing, pasti itu. Kita nyantren nih, udah lama di Gontor, nggak bakal ketemu Kiai Sahal, nggak akan. Ketemunya pasti musyrif, pembimbing, dan biasanya derajat akhlaknya beda, kebijaksanaannya beda. Jadi wajar ada orang yang ngeluhin gini, anak saya nyantren di sono, gurunya kurang amanah, begini. Ya. Atau ada lagi cerita gini, semenjak abuyanya meninggal, jadi kagak enak pesantrennya, jadi kurang disiplin, kurang wajar. Kenapa? Karena bukan pembimbing utama. Ya. Selama masih ada pembimbing utama, enaknya nyantren gitu. Ya. Waktu saya di Majalengka juga gitu, langsung ketemu ustadz. Jadi ngaji itu cuma 30 orang waktu itu, jadi detail, ya. Langsung lihat akhlaknya, langsung lihat cara ngajarnya, nyetak bener, ya. Dan itu cepat jadi. Tapi kalau kita sama guru pembimbing itu cuma kadang-kadang, ya. Jam belajar dia datang, kalau giliran nggak jam belajar dia nggak ada, nggak bisa kita contoh. Sementara ustadz besarnya jarang ada di tempat karena kegiatannya sudah padat. Tapi kalau kita nyantren di tempat yang masih sepi, kita ngelihat secara 24 jam lah kasarnya perilaku ustadz kita, ya. Sholatnya ikut bareng, ngaji kitab gede, kitab kecil, kita masih bisa ikut, enaknya begitu, ya. Termasuk di Darul Islah ini masih bisa ketemu abuya. Kenapa? Karena nggak banyak banget santrinya, cuma 200-an, ya. Masih ketemu itu minggu pagi, masih bisa ketemu abuya. Ngaji Ihya Ulumuddin Jumat pagi masih bisa ketemu, ya. Jadi langsung di bawah naungan Imam Malik, ketemu langsung, nggak pakai perantara tuh Imam Syafi'i. Ila an mata, sampai beliau Imam Malik meninggal, mati. Kalau bahasa Arabnya mati, ya. Nah, kalau mati Indonesia kasar, ya. Sampai Imam Malik meninggal sanata 179, ya. Ila sanata mi'atin wa tis'in wa sab'ina, ya. Kalau bahasa Arab itu mi'atin 100, tis'in 9, wasab'ina dan 70 179, ya. Imam Syafi'i lahir 150, Imam Malik meninggal 179.
berarti pada usia Imam Syafi'i 29 tahun. Imam Syafi'i 29 tahun ketemu maksudnya menyaksikan kematiannya Imam Malik. Waqad intaqala, waqad dan sungguh intaqala berpindah. Waqad dan sungguh intaqala telah berpindah. Kullu semua ma fi ja'bati Malikin, apa-apa yang di dalam ja'bah. Ja'bah ini kalau kita lihat di kamus itu busur panah. Busur panah apa? Tempat anak panah, bukan busur ya. Kalau busur ginian ini. Tempat anak panah tahu kan nih yang digendol di belakang? Nah, itu maksudnya gini. Ini kiasan ya. Sudah berpindah semua isi anak panahnya. Maksudnya apa? Ilmunya itu udah pindah ke Malik gitu maksudnya. Kullu ma fi ja'bati Malikin, semua yang ada diisi di tempat anak panahnya udah dikasih ke Syafi'i. Berarti nyetak banget gak tuh? Nyetak banget. Itu kalau pakai kata-kata ja'bah. Ada lagi kalau dilihat pakai hamzah ja'ba itu artinya dubur. Dubur tahu nggak? Pantat ya. Nah itu kalau pakai bahasa yang kedua artinya gini, jeroan yang ada di dalam isi perutnya Imam Malik udah pindah semua ke Imam Syafi'i. Itu saking apanya tuh? Saking nyetaknya Imam Syafi'i. Jadi salah betul kalau Imam Syafi'i itu membuat mazhab baru. Bukan, beliau hanya menyempurnakan mazhab gurunya. Tapi murid-muridnya Imam Maliki nggak terima, sirik, hasut sama Imam Syafi'i, sampai-sampai bikin hadis palsu, memfitnah Imam Syafi'i. Wah wajar dah, yang namanya politik begitu emang. Ya. Nanti ceritain bahwa murid-murid Imam Syafi'i itu benci kepada Syafi'i, murid-murid Imam Malik mungkin merasa tersaingi dan sebagainya. Padahal satu sekolah atau satu guru. Tapi Imam Malik cenderung cintanya ke Imam Syafi'i. Banyak cerita-cerita kayak gitu, ya, banyak. Bahkan Jalaluddin Rumi punya sahabat. Sahabatnya tinggal di tempatnya Jalaluddin Rumi. Nah, Jalaluddin Rumi terlalu memperhatikan sahabatnya ini. Itu sahabatnya Jalaluddin Rumi dibunuh sama murid-murid Jalaluddin Rumi. Dibunuh luar biasa enggak? Karena kecemburuan. Jadi gurunya itu sudah tidak terlalu memperhatikan murid-muridnya, terlalu mencintai, setiap diskusi, setiap ngobrol malam begadang ngajaknya si itu tuh. Namanya Samsuddin Tibrizi. Syekh Samsuddin At-Tibrizi. Akhirnya dibunuhlah Syekh Samsuddin At-Tibrizi. Kemudian Imam Jalaluddin Rumi tahu nih, menyesal kepada kelakuan murid-muridnya. Ya. Akhirnya murid-muridnya diminta bertaubat, terus disuruh joget muter tuh, joget sufi. Nah, joget sufi itu filosofinya adalah menyesali atas pembunuhan sahabatnya Samsuddin At-Tibrizi. Makanya bentuk narinya gitu tuh, meluk gitu. Ya. Jadi bentuk kehilangan. Itu cerita tentang nari putar tuh itu. Ya. Di dalam kitab-kitab sufi. Ya. Jadi ada sejarahnya ya. Nggak begitu aja dia temukan terus muter, enggak. Jadi temannya, sahabat yang dicintai dibunuh oleh murid-muridnya sendiri. Kehilanganlah dia. Ya. Kullu ma fi ja'bati Malikin, semua yang ada di dalam busur panahnya Imam Malik, maksudnya minal ilmi, dari ilmu. Ilmu itu kan ibarat anak panah gitu maksudnya. Ya. Bisa melesat, bisa nusuk, bisa membunuh dan bisa membakar. Ilmu itu begitu. Ila Syafi'i, pindahnya kemana? Ke Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Syafi'i dan Imam Malik. Ya, hebat ya. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, summa qala, kemudian berkata, ai Malikun, yang dimaksud berkata di sini adalah Malik. Ya. Jadi Imam Syafi'i ngomong, berkata Imam Malik gitu. Ketika beliau belajar nih, idza kana ghadan, besok pagi. Idza kana ghadan, besok pagi. Nah, satu kata tuh. Idza itu apabila, kana terjadi, ghadan besok, maksudnya besok pagi. Besok pagi, taji'u, jaa yaji'u, taji'u, engkau datang. Besok pagi lu datang gitu. Biman yaqra'a lakal muwatta'ah, kepada biman, kepada yaqra'u ya, biman yaqra'u, biman kepada yaqra'u, yang akan membacakan laka untukmu al muwatta'ah, kitab al muwatta'.
Al-Muwatta adalah karyanya Imam Malik ya. Walaupun Al-Muwatta itu ada 4, enggak cuma Imam Malik yang punya. Juga Al-Muwatta ada kitab Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga yang tadi itu muridnya Abu Hanifah ya. Tapi yang terkenal Muwatta itu punya Imam Malik. Ada lagi 2 lagi tuh ya. Jadi Muwatta itu ada 4 sebenarnya. Tapi yang terkenal Imam Malik. Maksud Imam Malik gini, besok engkau datang kepada orang yang akan membacakanmu Al-Muwatta, maksudnya saya gitu. Besok lu datang sama gua akan membacakan Al-Muwatta. Jadi Imam Syafi'i begitu datang ke rumahnya Imam Malik, itu tinggal selama 9 hari pinjam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta. Nah begitu pinjam itu Imam Syafi'i kan ceritanya nggak punya pulpen, nggak punya buku kan gitu kan, yang kemarin-kemarin tuh. Itu beliau ngapain? 9 hari ngapal hadis-hadis hadis-hadis riwayat Imam Malik yang namanya Al-Muwatta. Nah, begitu udah 9 hari dipulangin tuh kitab, itu udah melekat semua tuh. Imam Syafi'i kalau ngapal nggak perlu 2 kali 3 kali, sekali langsung hafal. Saking bersihnya Imam Syafi'i, ya. Karena beliau makannya halal dan nggak pernah melihat yang haram-haram. Pernah Imam Syafi'i sekali nggak sengaja melihat betis perempuan gara-gara angin terlalu kencang, langsung masuk ke kamar langsung taubat. Zaman dulu itu, kalau sekarang Imam Syafi'i tinggal di Jakarta bingung juga dia puyeng. Nah, gua merem nabrak. Ya, kalau sekarang banyak-banyakin taubat ya udah, kuncinya itu udah. Kita nggak akan bisa sealim sebersih orang dulu. Itulah kita masih hebat kalau masih bisa ngaji, maksud saya begitu. Makanya ngaji itu jangan kecil hati, harus besar hati. Apalagi kalau sampai bisa baca kitab, wah mantap udah. Ya. Besok Pak Ustadz, anak saya ini belum ada jodohnya, ya kan enak gitu kan. Makanya jangan mikir kapan kawin, jangan mikir kapan begini, kapan begitu. Kalau kata Syekh Abu Bakar Al-Adni begitu. Seorang santri jangan pernah berpikir kapan saya begini, kapan saya begitu. Belajar aja, nanti datang sendiri itu rezekinya. Ya. Cuman kita emang kurang yakin sama hidup itu doang, masalahnya itu doang. Lebih menangan suara setan sama suara kebenaran kalau kita. Makanya kita harus rapat tuh di situ ya. Fakultu maka saya katakan, ini aqra'uhu minal hifzi. Baik kata Imam Syafi'i, saya menjawab, saya akan membacanya dari hafalan saya. Jadi Imam Malik akan mengajarkan. Jadi yaqra'a yang pertama ini maksudnya mengajarkan ya, menjelaskan, membaca tapi menjelaskan. Kalau yang aqra'uhu saya membaca beneran baca gitu ya. Minal hibzi dari hasil hafalan saya. Jadi 9 hari sampai hatam dihafal, dikasih kitabnya, besoknya dites gitu. Ketika dites, faroja'tu ilaihi minal ghad, maka saya kembali ke Imam Malik besok pagi gitu. Maka besoknya saya balik ke Imam Malik habis dikata begitu, maksudnya datang sesuai dengan perjanjian. Wabtada'tu bil qiraati, kemudian saya mulailah membaca itu kitab Muwatta. Wa aradtu qat'al qiraati, wa aradtu dan aku berpikir, ingin tuh maksudnya berpikir di dalam hati ya. Qat'al qiraati, memutus bacaan, maksudnya saya pengen berhenti. Khaufan karena halnya takut. Takut min malalatihi, dari kebosanannya. Maksudnya gimana tuh? Saya baca nih panjang lebar, tapi saya pengen mutus. Tapi Imam Malik nggak bilang berhenti. Saya takut saya ngoceh terus nih, baca terus, Imam Malik bosan ya. Karena gurunya begitu dengerin, begitu. Nah Imam Syafi'i bingung nih, ini mau gue terusin apa berhenti nih? Ya, sama kayak ente baca Quran gitu. Bingung, suruh berhenti apa kagak? Terusin. Ternyata fa'ajabahu ya. Fa'ajaba maka mengherankan, mengagumkan beliau ya. Maka mengagumkan beliau, maksudnya gimana? Maka membuat kagum Imam Malik, husnu qiraati, bagusnya bacaanku. Maka membuat kagum Imam Malik, husnu qiraati, bagusnya bacaanku.
Ternyata Imam Malik malah kagum. Saya ada perasaan pengen berhenti nih, takut dia bosan dengerin saya. Dia malah kagum tuh. Fakana yaqulu, maka adalah Imam Malik berkata, ya fata zid, wahai pemuda teruskan. Zid tambah, tambah itu maksudnya terusin. Ya. Wahai pemuda terusin, jangan berhenti. Tuh. Saking senangnya Imam Malik, belum ada orang yang membaca Al-Muwatta sepasih Imam Syafi'i. Hatta qara'tuhu, sampai aku membacanya fi ayyamin yasiratin, pada saat-saat yang ringan. Misalkan habis sholat zuhur, ayo baca bentar tuh. Habis sholat asar, minta lagi Imam Malik tuh. Saking senangnya. Tsumma aqamtu bil Madinati, kemudian aku tinggal di Madinah ila an tawaffa, ila an tuwfiya ya, bukan tawaffa, tuwfiya pakai fi'il majhul. Sampai diwafatkan Malikun Imam Malik rahimallahu taala. Semoga Allah merahmati Imam Malik tuh. Jadi Imam Syafi'i senantiasa jadi temannya Imam Malik. Bukan cuma murid tapi teman. Ayo baca, habis sholat zuhur suruh baca, habis sholat maghrib suruh baca tuh. Hadis yang buatan Imam Malik, hadis kumpulan Imam Malik. Karena seneng sama bacanya Imam Syafi'i. Nah, itulah pentingnya kita fasih dalam pengucapan dan juga mengerti dalam bahasa. Enaknya di situ. Jadi kita bisa nyenengin orang yang dengerin kita. Bukan orang dengerin bacaan kita kesal jadinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.